Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Saya Algifari Azizi dengan NIM 122240166. Saya Kereza Minta Senipar dengan NIM 122240170. Saya Satria Rahmat Guna dengan NIM 122240168. Saya Veteran Disine dengan NIM 122240174. Dan saya Fadil Suwijayanto dengan NIM 122240178. Dan saya Farsala Mohandis dengan NIM 122240185. Kami kelompok 3 akan membuat video edukasi yang menerapkan nilai-nilai. Yang pertama, praktik demokrasi di lingkungan kampus. Yang kedua, penegakan hukum yang berkeadilan di lingkungan kampus. Yang ketiga, pemilihan umum dan pendidikan politik di lingkungan kampus. Yang keempat, anti korupsi generasi muda di lingkungan kampus. Halo? Gi, kalau misalnya dosennya masuk, aku titip absen ya. Aku masih di kantin. Ya Nes, kenapa Nes? Lah, titip absen lagi. Bukannya kemarin udah Nes. Aman lah, absen doang. Gak masalah besar. Ya udahlah, nanti gue bantu. Di kelas banyak yang gitu juga sih. Udah, berarti aman aja kan? Tapi kalau dipikir-pikir, kita jadi nyatet kehadiran yang sebenarnya nggak ada ya. Iya sih, tapi kan sering terjadi. Nggak biasa aja lah. Kampus bukan hanya tempat untuk belajar dan mencari nilai. Kampus juga tempat kita untuk belajar menjadi orang-orang yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Karena itu, kami membuat aksi kecil yang bernama Pionir Berintegritas. Kegiatannya sederhana, meliputi ngobrol dengan mahasiswa, voting tentang isu integritas, dan yang terakhir ada membuat komitmen bersama. Lewat kegiatan ini, kami ingin menghubungkan 4 nilai. Yang pertama, nilai demokrasi, lalu pemilu yang bersih, hukum yang adil, dan anti korupsi. Tugas ini harus menjadi aksi nyata, jadi jangan cuma wacana. Gimana kalau kita bikin pojok diskusi aja? Jadi mahasiswa teman kita yang lewat bakal kita ada workshop. Oh, biar ada unsur pemilu, kita buat voting sederhana aja. Biar mereka bisa milih isu integritas yang paling sering terjadi di kampus. Terus kita bisa buat kertas komitmen. Lalu mahasiswa bisa tanda tangan atau buat komitmen kecil. Oke, berarti simpel ya, tapi harus jelas. Ada peserta, ada suara yang dihitung, dan ada komitmen yang harus ditulis. Setuju ya? Setuju. Pura-pura lihat aja. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh kan? Kami lagi bikin aksi kecil tentang integritas mahasiswa. Kalau boleh tahu kegiatannya apa aja ya Kak? Kegiatannya simpel kok Kak. Aku cuma ingin ngobrol dengan kakak mengenai isu yang paling perlu diperbaiki di kampus. Kira-kira kakak mau nggak ya? Oh menarik, boleh Kak. Kami tidak ingin menggurui. Kami hanya membuka ruang ngobrol singkat tentang hal-hal yang sering terjadi di kalangan mahasiswa. Aku mau nanya Kak, menurut kakak di demokrasi di kampus itu nggak cuma soal pemilihan ketua BEM atau ada yang lain? Enggak juga sih, bisa juga soal tentang berlanjut pendapat gitu. Nah betul, demokrasi itu artinya mahasiswa ikut bersuara, menyampaikan pendapat, dan peduli soal isu lingkungan. Nah kalau hukum yang adil, menurut kakak bagaimana? Kalau menurut aku ya, hukum yang adil itu adalah hukum yang berlaku untuk semua kalangan. Iya benar, aturan itu harus adil
jelas dan nggak boleh tebang pilih. Misalnya ketika pelanggaran terjadi di kampus, kita harus berdasarkan bukti, nggak boleh asal nuduh, dan juga kita juga nggak boleh tuh buat tegas ke sebagian orang tapi longgar ke orang yang lain. Oh, berarti yang penting jangan cuma punya aturan ya, tapi bagaimana aturan itu bisa dijalankan dengan secara adil. Iya benar banget, itulah hukum yang berkeadilan. Berarti anti korupsi di kampus bukan cuma sekedar uang ya. Iya, di kampus anti korupsi itu bisa dalam berbagai macam bentuk. Contohnya seperti menyontek, plagiarisme, bikin absen, dan politik uang di organisasi mahasiswa. Dari obrolan sederhana tadi, kami ingin menunjukkan bahwa sebenarnya nilai kewarganegaraan itu dekat dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa. Dimulai dari demokrasi yang berarti berani bersuara, hukum yang adil berarti aturan yang jelas dan tidak tebang pilih, dan anti korupsi yaitu berani untuk menolak kebiasaan tidak jujur. Oke, sekarang kakak pilih satu isu yang menurut kakak paling perlu diperbaiki di kampus. Saya kayaknya milih plagiarisme deh Kak. Soalnya zaman sekarang copy paste itu dianggap hal yang biasa bagi mahasiswa. Iya betul. Jadi dari voting ini kita bisa belajar nih, kalau memilih itu harus dalam kondisi sadar, jujur, dan juga berdasarkan alasan. Voting sederhana tadi menjadi contoh kecil pendidikan politik. Mahasiswa belajar memilih, menyampaikan sikap, dan menghargai hasil pemilihan bersama. Kita hitung hasil votingnya. Kalau dari suara yang kita dapat, isu yang paling banyak dipilih adalah tentang titip absen. Oh, berarti isu itu memang relevan dan bagi kehidupan manusia. Suara yang masuk menjadi gambaran sederhana terkait isu integritas yang paling dirasakan oleh peserta. Setelah isi voting, Mas bisa tulis satu komitmen kecil untuk menjaga integritas. Saya tulis ya. Oke, kasih Mas. Dengan Mas menulis komitmen kecil ini bisa jadi menjadi awal kebiasaan kecil baik buat. Komitmen ini sederhana, tapi dari hal sederhana inilah budaya jujur bisa mulai dibangun. Dari Masnya sendiri, pernah titip absen nggak? Kalau seingat saya, kayaknya saya pernah titip absen deh. Pas masa titip absen ada merasa bersalah gitu nggak? Ada sih. Itu Kalau menurut Mas, isu apa yang perlu diperbaiki di kampus ini? Kalau menurut saya sih yang paling sering saya alami ya plagiarisme di kampus sih. kalau Mas bilang plagiarisme di kampus itu isu yang paling banyak. Apakah Mas pernah secara langsung gitu? Iya, soalnya saya sendiri sering banget ngerasain kasus plagiarisme, entah saat 1 tahun, 2 semester ini cukup sering sih saya melihat kasus plagiarisme secara langsung. Dari kegiatan sederhana tadi, kita bisa belajar bahwa demokrasi, keadilan, pemilu yang bersih, dan anti korupsi itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Demikianlah video edukasi singkat yang kelompok kami buat. Semoga video edukasi ini bisa menginspirasi teman-teman mahasiswa semua. Pionir berintegritas. Pionir berintegritas. Pionir Pionir berintegritas.
Mulai jujur dari diri sendiri.